Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangang. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu. Kali ini saya ingin membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang dibangga-banggakan oleh pemerintah sebagai Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu hukum yang meliputi semua, ya, seperti kayak bus gitu, yang isinya banyak sekali. Karena dia mengoreksi sekitar 70-an undang-undang. Sebagian dari undang-undang itu ada dibatalkan, namun di pasal-pasalnya dibatalkan. Persoalannya adalah dalam proses pembahasan atau perancangan undang-undang itu, dan juga dalam proses pembentukannya dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Walaupun dikatakan secara bersyarat sepanjang tidak diperbaiki dalam 2 tahun, maka dia akan menjadi bertentangan dengan Undang-Undang 45 atau dengan konstitusi kita secara permanen. Nah, masih ingat pada waktu sidang paripurna pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, Partai Demokrat memprotes, meminta untuk dibicarakan lebih dahulu dengan lebih baik, tapi mikrofonnya dimatikan. Lalu kemudian sehingga pengatukan palu begitu lancar saja, karena memang didukung oleh koalisi pemerintah yang jauh lebih banyak dan partai oposisi hanya Partai Demokrat dengan PKS. Tentu saja maka undang-undang itu disahkan. Tapi jangan lupa ada yang namanya Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan untuk menguji apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita. Dan ternyata Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Omnibus Law ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan harus diperbaiki dalam 2 tahun. Inilah pelajaran bagi pemerintah dan pendukungnya untuk kalau ke depannya bikin undang-undang, jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu, jangan sembrono, ugal-ugalan, dan jangan berat sebelah. Nah, ini urusan berat sebelah ini. Pihak-pihak mana saja yang diikut sertakan dalam proses pembuatannya itu. Hanya menguntungkan salah satu pihak, kita tahulah mana-mana yang diuntungkan dan mana-mana yang dirugikan. Dan di bulldozer begitu saja. Ada yang bilang ada invisible hand di situ. Nah, sekarang persoalannya ini kita kembali pada titik nol lagi. Ada 2 masalah di sini. Masalah yang pertama adalah bagaimana dengan undang-undang Cipta Kerja yang sekarang masih ada, yang dinyatakan tetap berlaku, tetapi sekaligus juga dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan harus diperbaiki. Tapi dinyatakan pula tetap berlaku. Sementara pemerintah tidak dibolehkan untuk membuat peraturan-peraturan pelaksanaannya yang baru atau membuat keputusan-keputusan strategis berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mestinya pesannya adalah bahwa ini undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Karena itu tidak layak untuk diteruskan. Tapi diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, masalah yang kedua adalah bagaimana perbaikannya dilakukan. Berkonsultasi dengan, tentu saja harus berkonsultasi dengan berbagai macam komponen masyarakat, stakeholder yang berkepentingan. Jangan hanya, yaitu tadi, berat sebelah. Prosesnya harus melibatkan masyarakat yang lebih luas, mendengarkan, termasuk juga dengan partai oposisi yang menentang sejak awal. Ini kan dalam demokrasi Pancasila ini mestinya harus lebih arif mestinya. Kalau oposisi menyatakan sesuatu yang benar, dengar juga.
Tidak bisa apa saja yang dikatakan oleh oposisi langsung semuanya dianggap salah dan kemudian ditentang. Tetapi ya kan namanya bahasa Jawa bilang begini, becik ke titik, oloh ke toro. Apa yang baik akan kelihatan, yang buruk pun akan kelihatan. Nah, ini pelajaran. Proses yang baru dalam proses perbaikannya. Mana-mana yang harus diperbaiki. Bagaimana proses perbaikannya? Saya rasa kita semua harus mengawasinya, mengawalnya. Pemerintah pun harus terbuka untuk dikawal dan memperluas partisipasi publik dalam perbaikan dari pasal-pasal tersebut. Ataupun undang-undang tersebut secara keseluruhan. Karena Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan satu dua yang mana-mana saja, tetapi prosesnya semua ini dianggap bertentangan dengan konstitusi kita. Jangan sampai setelah diperbaiki dalam 2 tahun, kemudian nanti setelah diperbaiki pun, kan diperbaiki dalam bentuk undang-undang. Bersama-sama DPR, lalu pihak partai oposisi juga kembali dimatikan mic-nya lagi, atau juga publik tidak dilibatkan dan berat sebelah, gerusa-gerusu. 2 tahun ini sebenarnya waktu cukup. Nah, jangan sampai kemudian nanti digugat lagi di Mahkamah Konstitusi, dinyatakan lagi, dibatalkan lagi. Inilah pelajaran penting. Kalau itu maka namanya muspro lagi. Daripada sudah keluar biaya, sudah keluar waktu, dan membuat kegaduhan politik yang tidak perlu. Lebih baik kali ini kita harap pemerintah bersama DPR, terutama koalisi pemerintahan, sungguh-sungguh memperbaikinya sesuai dengan semangat konstitusi kita. Sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang 45. Itu saja barangkali pesannya yang perlu didengar dan mudah-mudahan didengar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.